Halo semuanya, nama saya Renovino Siregar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa. Jadi yang pertama itu kita akan membahas ruang lingkup akuntansi sewa. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita harus tahu dulu akuntansi sewa itu apa sih? Jadi akuntansi sewa itu adalah akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi sewa dalam bentuk laporan keuangan. Jadi sewa ini bakal terjadi ketika suatu pihak memperoleh hak untuk menggunakan aset milik pihak lain selama periode tertentu dengan imbalan pembayaran. Jadi menurut PSAK 73, suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama satu periode waktu sebagai imbalan atas pembayaran tertentu. Nah, di sini juga ada pelaku ya yang terlibat dalam perjanjian sewa. Yang pertama itu ada penyewa atau lessee yang dimana itu pihak yang memperoleh hak menggunakan aset. Yang kedua itu ada pemberi sewa atau lessor yang dimana pihak yang memberikan hak menggunakan pada pihak lain. Nah, itu kita bisa ambil contoh, kita menyewa menyewa barang. Nah, itu di situ nanti ada si pelanggan sama si penyewa barangnya ini. Nah, si yang pelanggannya inilah yang yang pemberi yang si penyewa si yang pelanggannya ini adalah si penyewanya. Nah, si pemberi sewa atau si lessernya itu yang mempunyai barangnya. Jadi si yang punya barang ini mempunyai yang mempunyai hak untuk yang memberikan hak penggunaan kepada pihak lain. Nah, sedangkan si penyewanya ini itu ya si penyewa atau si pelanggannya ini itu bakal memperoleh hak untuk menggunakan asetnya itu. Nah, selanjutnya itu ada lessor. Lessor dalam sewa itu umumnya ada 3 kategori. Yang pertama itu di bank. Nah, itu jadi si bank itu adalah pemain terbesar dalam bisnis sewa. Jadi mereka itu memiliki aset terhadap dana murah yang memberikan mereka keuntungan untuk membeli aset dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing mereka. Terus bank juga itu semakin agresif di pasar sewa. Nah, jadi mereka itu telah memutusin bahwa ada potensi keuntungan yang besar dalam industri penyewaan. Maka dari itu mereka telah memperluas lini produk mereka di bidang si banknya ini. Nah, akhirnya itu transaksi sewa sekarang lebih standar yang memberikan keuntungan pada bank karena mereka tidak harus menjadi inovatif dalam menyusun perjanjian sewa. Nah, yang kedua itu ada perusahaan sewa captive yang dimana itu entitas anak yang bisnis utamanya itu biasanya itu menyewakan aset kepada entitas perusahaan. Nah, itu perusahaan seperti kayak CNH Capital atau NLD untuk CNH Global, BMW Financial Service atau DEU untuk BMW, dan juga IBM Global Financing di AS, atau untuk IBM yang dimana itu memfasilitasi penjualan produk ke konsumen. Nah, itu yang ketiga tuh ada independen yang dimana independen tuh kategori terakhir lessor. Jadi independen ini belum berjalan dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Jadi pasar mereka itu lebih turun cukup dramatis karena bank dan perusahaan penyewa kaptif menjadi lebih agresif di bidang sewa pembiayaan. Nah, independen itu tidak memiliki akses point of sale dan juga tidak memiliki keuntungan dana yang murah. Nah, di sini ada keuntungan ketika menggunakan sewa. Jadi yang pertama itu 100% pembiayaan dengan suku bunga tetap. Jadi sewa itu seringkali ditandatangani dengan memerlukan uang muka dari lessor. Nah, klausul ini membantu lessor ini menghemat kas yang merupakan fitur yang sangat diinginkan oleh perusahaan baru dan berkembang. Yang kedua itu perlindungan terhadap keuangan. Jadi peralatan sewa mengurangi resiko keuangan pada lessor dan dalam banyak kasus itu menanggung resiko nilai residu ke lessor. Nah, yang ketiga itu ada fleksibilitas. Jadi perjanjian sewa itu mungkin mengandung ketentuan yang lebih longgar daripada perjanjian utang lainnya. Jadi si lessor yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian sewa dengan kebutuhan lessor. Nah, yang keempat tuh ada pembiayaan yang lebih murah yang dimana beberapa perusahaan itu menganggap sewa itu lebih murah dibanding bentuk pembiayaan lainnya. Jadi misalnya itu perusahaan pemula dalam industri yang tertekan atau perusahaan bertarif pajak rendah dapat menyewa
untuk mengklaim manfaat pajak yang akan hilang jika mereka itu nggak nyewa. Pengurangan penyusutan tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan yang hanya memiliki sedikit penghasilan kena pajak. Dan kelima itu ada keuntungan pajak yang dimana si perusahaan itu dapat memiliki kue dan memakannya sendiri dalam bentuk keuntungan pajak yang melekat pada perjanjian sewa. Artinya untuk tujuan pelaporan keuangan perusahaan tidak melaporkan aset atau liabilitas untuk pengaturan sewa. Namun untuk tujuan perpajakan, perusahaan dapat mengapitalisasi dan menyusutkan aset sewaan. Akibatnya si perusahaan ini ngambil pengurangan lebih awal dan juga mengurangi pajaknya. Yang keenam itu ada pembiayaan di luar neraca, yang dimana beberapa sewa itu tertentu itu tidak menambah utang pada laporan posisi keuangan atau memengaruhi resiko keuangan. Bahkan juga sewa pun dapat nambah kapasitas pinjamannya. Nah, selanjutnya itu ada pandangan tentang kapitalisasi sewa, yang dimana itu yang pertama itu tidak boleh mengkapitalisasi aset sewaan. Jadi pandangan ini menganggap bahwa kapitalisasi itu tidak tepat karena delta tidak memiliki hak atas properti tersebut. Yang kedua itu mengkapitalisasi sewa yang serupa dengan pembelian angsuran, yang dimana pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan harus melaporkan transaksi sesuai dengan substansi ekonomi. Oleh karena itu, jika perusahaan mengkapitalisasi pembelian angsuran, maka harus mengkapitalisasi sewa yang memiliki karakteristik serupa. Yang ketiga itu ada mengkapitalisasi semua mengkapitalisasi semua sewa dalam jangka panjang. Pendekatan ini hanya masyarakat hak jangka panjang untuk menggunakan properti tersebut agar dapat mengkapitalisasinya. Yang keempat itu ada mengkapitalisasi sewa yang tidak dapat dibatalkan, di mana penalti untuk non kinerja cukup besar. Jadi pendekatan terakhir ini menganjurkan kapitalisasi hanya hak dan kewajiban kontraktual yang tidak dapat dibatalkan. Jadi tidak dapat dibatalkan berarti bahwa pelaku sewa ini tidak mungkin menghindari kinerja di bawah sewa tanpa denda yang berat. Nah, selain itu kita masuk ke ruang lingkup akuntansi sewa dari sisi penyewa atau lessor, yang mana harus yang pertama itu mengakui aset hak guna atau right of use aset, yang kedua itu mengakui liabilitas sewa atau release liability, yang ketiga mengukur beban depresiasi aset hak guna, yang keempat itu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa, yang kelima itu menyajikan dan mengungkapkan informasi sewa dalam laporan keuangan. Nah, sedangkan si pemberinya sewa ini harus yang pertama itu mengklasifikasikan sewa itu mengklasifikasikan sewa itu sebagai yang pertama itu ada sewa operasi dan juga sewa pembiayaan. Yang kedua itu harus mengakui adanya pendapatan sewa, piutang sewa untuk sewa pembiayaan, dan juga aset sewaan atau untuk sewa operasi. Yang ketiga itu mengungkapkan informasi terkait kontrak sewa dalam laporan keuangan. Halo teman-teman semua, aku Yasmin Arifah Sulaiman. Pada video ini aku bakal bahas akuntansi sewa untuk lesi atau penyewa. Nah, jadi dalam setiap transaksi sewa itu pasti ada dua pihak yang saling bersinggungan gitu. Yang pertama ada lessor dan yang kedua ada lesi. Lessor itu adalah orang yang punya aset dan menyewakan asetnya gitu. Sementara lesi itu yang menyewa dan menggunakan asetnya. Dan lesi itu akan kita bahas pada part ini. Nah, pada PSAK 73 disebutin kalau pada tanggal dimulainya sewa, lesi ini bakal mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Karena pada akuntansi sewa saat ini, hampir semua sewa itu wajib masuk ke dalam neraca, sehingga aset dan utangnya itu muncul sekaligus. Jadi laporan keuangannya itu bakal lebih transparan dan lebih realistis juga. Nah, oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah liabilitas sewa. Jadi liabilitas sewa itu kewajiban untuk membayar sewa ke depannya. Dan liabilitas ini sesuai dengan judulnya, dia dicatat di sisi utang. Di sisi utang, dan diukurnya adalah menggunakan nilai kini atau present value dari semua pembayaran di masa depan. Nah, untuk liabilitas sewa ini, nanti perhitungannya adalah dengan pembayaran sewa diskontokan dengan suku bunga yang digunakan gitu maksudnya.
Nah, jadi suku bunga yang digunakan di sini adalah bisa menggunakan suku bunga implisit yang ditentukan oleh lessor, dan kalau misalkan belum ditentukan oleh lessor berarti bisa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Yang dimana suku bunga pinjaman inkremental ini adalah bunga yang kita dapat kalau kita pinjam di bank untuk aset yang sama gitu. Nah, setelah kita menghitung pembayaran sewa yang telah didiskontokan dengan bunganya, nah hasil dari perhitungan itu yang nantinya bakal masuk ke neraca sebagai liabilitas sewa. Nah, selanjutnya kita bahas aset hak guna. Aset hak guna ini tuh mencerminkan hak penyewa atau lesi untuk menggunakan aset itu selama masa sewanya. Aset hak guna ini tuh dicatatnya itu sebagai aset, dan nilainya itu diukur dari biaya perolehan, yang dimana biaya perolehannya ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah nilai liabilitas sewa yang awal tadi kita mention. Yang kedua adalah pembayaran awal, yang dimana di pembayaran awal ini itu bisa sewa yang sudah dibayar sebelum atau saat kontrak mulai, dan dikurangi dengan insentif yang diterima. Nah, kategori yang ketiga adalah biaya langsung awal. Biaya langsung awal ini contohnya itu kayak biaya administrasi, notaris, atau biaya lain yang khusus untuk mendapatkan sewa ini gitu. Nah, yang keempat ada estimasi biaya restorasi. Jadi kalau kontraknya ini mewajibkan mengembalikan aset ke kondisi semula gitu. Nah, biayanya ini tuh harus diestimasi dan nantinya akan dimasukkan ke neraca kayak gitu. Nah, setelah sewa dicatat pertama kali, ada 2 hal yang bakal terus diperbarui untuk setiap tahun atau periodenya gitu. Nah, yang pertama itu ada penyusutan aset hak guna. Nah, pada penyusutan AHG ini, itu dia sama seperti aset tetap biasa gitu. Jadi, masa penyusutannya adalah kita milih lebih pendek mana antara masa sewa atau umur ekonomis dari asetnya itu. Jadi kalau pada akhir masa sewa kepemilikan beralih ke lesi, maka aset hak gunanya ini akan disusutkan sepanjang umur ekonomis aset sepenuhnya gitu. Nah, yang kedua adalah yang bakal berubah adalah beban bunga gitu ya. Pada liabilitas sewa itu akan bertambah karena adanya beban bunga, dan bakal ada pengurangan juga karena pembayaran cicilan gitu. Nah, jadi liabilitas sewa ini dia setiap periodenya itu bakal selalu bergerak mengikuti metode suku bunganya, seperti kayak pinjaman bank pada umumnya gitu. Nah, jadi perhitungan untuk perubahan liabilitas sewa ini dimulai dari saldo liabilitas sewa pada awal periode. Nah, kemudian ditambahkan dengan saldo liabilitas sewa awal periode tadi ditambahkan dengan beban bunga, yang dimana beban bunga ini dihitung dari saldo yang masih beredar, yang nantinya dicatat sebagai beban bunga di laporan laba rugi. Nah, setelah itu dikurang dengan pembayaran sewa. Jadi setiap kali bayar sewa, liabilitasnya otomatis bakal berkurang kan. Nah, sebagian dari pembayaran ini itu bakal menutup bunga, dan sisanya itu bakal mengurangi pokok dari utangnya. Nah, lalu saldonya itu adalah nilai dari liabilitas
saldo liabilitas sewa awal periode ditambah dengan beban bunga dikurangi dengan pembayaran sewa, kayak gitu. Nah, nanti dampak laporan laba ruginya gimana? Nah, untuk beban penyusutan AHG itu nantinya bakal masuk ke beban operasi. Sementara untuk beban bunga dari liabilitas sewa itu masuknya ke beban keuangan. Nah, di akuntansi sewa ini untuk lesi ya, di PSA ke-73 dia memberikan 2 pengecualian. Nah, jadi kalau sewanya itu masuk salah satu dari kategori ini, lesi itu boleh langsung mencatatnya sebagai beban aja gitu. Jadi nggak perlu membuat AHG dan liabilitas sewa kayak gitu. Nah, pengecualian ini tuh apa aja? Yang pertama adalah sewa jangka pendek, yang kedua adalah aset bernilai rendah. Nah, jadi yang sewa jangka pendek ini maksudnya adalah masa sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal mulainya gitu. Jadi tidak boleh ada opsi beli dalam kontrak, sehingga pilihan ini tuh ditetapkan per kelas aset, bukan per kontrak satu-satu gitu. Contohnya itu kayak sewa booth pameran selama 3 bulan, terus sewa ruko selama 6 bulan, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua adalah aset bernilai tambah. Jadi, maksudnya di sini adalah nilai aset saat pas dia masih baru banget itu tuh sangat kecil gitu. Nah, kalau misalkan menurut IASB, standarnya IASB itu sekitar di bawah $5.000. Nah, dinilainya ini tuh per aset, bukan dari ukuran perusahaannya gitu. Contohnya tuh kayak sewa laptop, sewa printer, sewa mesin kopi, sewa apapun gitu lah. Sewa yang pokoknya yang nilainya itu kecil gitu. Nah, mungkin sekian materi mengenai akuntansi bagi lesi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Delicia. Dan pada video kali ini, aku akan membahas mengenai akuntansi sewa untuk pesewa. Nah, pesewa ini siapa sih? Pesewa ini itu adalah orang yang memiliki aset yang nantinya bakalan disewakan. Oke. Next. Pada slide pertama, aku akan membahas aspek ekonomi dari sewa itu sendiri menurut pesewa. Nah, pesewa adalah pihak yang menentukan suatu jumlah pembayaran atas sewa, bukan pihak penyewa. Kenapa harus pihak pesewa yang menentukan pembayaran? Karena pihak pesewa itu merupakan pihak yang mempunyai aset untuk disewakan itu tadi, teman-teman. Dan pihak pesewa juga yang mengharapkan, mengekspek keuntungan yang ingin mereka dapat. Nah, makanya karena mereka udah ada target nih keuntungan dari menyewakan aset itu berapa, makanya mereka lah yang akan menentukan kira-kira pembayaran buat sewanya ini nanti bakal berapa sih. Nah, gimana caranya pesewa itu menentukan pembayaran? Nah, caranya ada di poin pertama, teman-teman, yaitu menggunakan tarif imbalan atau tarif bunga implisit. Nah, apa sih tarif imbalan atau tarif bunga implisit itu? Tarif imbalan itu ya sesuai nama, tarif yang diharapkan bakal dapat gitu imbalannya. Nah, misalnya aku langsung masuk ke contoh aja. Misalnya PTA, dia itu menjual peralatan, menjual misalkan mesin seharga 10 juta. Nah, dia mengharapkan tarif imbalannya itu misalkan sebesar 10%.
Nah, maka untuk menentukan kira-kira pembayaran sewanya itu berapa, berarti pembayaran sewa itu harus membackup atau memenuhi kayak antara biaya perolehan si asetnya sama nilai keuntungan yang diharapkan oleh si penyewanya gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah ada mempertimbangkan kemampuan penyewa. Nah, jadi sebelum pesewa ini menentukan kontrak apa aja sih nanti buat sewa menyewa ini, nah si pesewa itu harus mempertimbangkan calon konsumennya, apakah dia itu nanti mampu atau tidak nih membayar si sewanya. Misalkan contohnya PTA tadi, dia menjual mesin tadi kan itu kalau nggak ya tadi seharga 10 juta. Nah terus ada dua nih calon customernya dia, yang pertama itu PT B, yang kedua PT C. Nah maka PTA ini sebelum memilih itu harus melihat calon konsumennya. Kira-kira dari kedua ini perusahaan mana yang laporan keuangannya dari misalkan dari segi keuangannya itu baik, terus kemudian kira-kira mereka punya track record susah bayar utang apa enggak gitu kira-kira. Jangan sampai nanti ketika pesewa itu menyewakan barang ternyata menyewakan aset ternyata si penyewa itu nggak bisa bayar, nggak mampu bayar sewanya. Terus yang ketiga itu menentukan masa sewa. Nah, kenapa sih pesewa yang menentukan masa sewanya? Kenapa bukan penyewa? Padahal kan kalau misalkan penyewa yang menentukan masa sewanya itu lebih enak secara mereka nanti yang bakalan pakai kan, harusnya suka-suka mereka mau pakai berapa lama. Nah, karena pesewa itu tadi mempunyai target, mempunyai ekspektasi akan keuntungan mereka tuh nanti berapa buat si masa sewanya. Keuntungan mereka tuh nanti berapa buat si sewanya. Makanya mereka lah yang menentukan masa sewa. Gitu. Terus selanjutnya menentukan status nilai aset. Nah, status nilai aset ini maksudnya berkaitan dengan nilai residunya. Kan dalam aset itu saat digunakan, apalagi itu peralatan kayak mesin gitu, saat digunakan itu kan pasti akan memiliki nilai residu. Nah, si nilai residu inilah yang harus ditentukan apakah nilai residu tersebut dijamin atau tidak dijamin. Apa sih bedanya dijamin sama tidak dijamin itu? Kalau misalkan dijamin, dia tuh yang menanggung resikonya kalau misalkan PTA menjual tadi mesin 10 juta dan terus nilai residunya itu ternyata 5 juta nilai residunya. Terus ternyata kalau misalkan dia dijamin terus nilai residunya ternyata pas dijual itu ternyata nilainya kurang dari 5 juta, maka yang menanggung resikonya kurangnya itu adalah si penyewa. Nah, kalau misalkan dia tidak dijamin, maka yang menanggung resikonya itu adalah si pesewa selaku pemilik asetnya. Gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada contoh aspek ekonomi dari sewa itu sendiri. Nah, biar kebayang, CNH itu menentukan ini soalnya ya. CNH itu menentukan tarif bunga implisit sebesar 4%. Nah, ini tuh terkait keuntungan yang dimau. Terus nilai wajar peralatannya itu sebesar 100.000 euro dan nilai sisanya itu sebesar 5.000. Nah, terus CNH ini kemudian menghitung pembayaran sewanya kayak gimana. Nah, kayak berikut ini. Yang pertama itu ada nilai wajar aset sewa sebesar 100.000, terus dikurangi. Nah, dikuranginya itu makanya nilai kini dari nilai sisa. Tadi kan nilai sisanya sebesar 5.000 kan. Nah,
Kalau misalnya ternyata si asetnya ini masa manfaatnya itu 5 tahun, berarti nilai residu itu 5.000 itu nanti pada saat 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti kalau misalkan dihitung sekarang, dari sekarang itu dihitung menggunakan nilai kini, menggunakan present faktor dari present value. Nah, jadi dapatlah 4.000 sekian. Nah, terus 100.000 dikurangin 4.000 sekian, terus sama dengan 95.000 sekian, itu merupakan jumlah yang akan memulihkan pesewa. Maksudnya gimana? Jadi ini akan menutup nilai wajar aset sewa, dan ini tuh bakalan diperoleh dari pembayaran sewa nantinya. Nah, ternyata kan tadi kan si asetnya ini masa manfaatnya 5 tahun kan, maka pembayaran sewanya tuh dibayar tuh 5 tahun, dan dihitungnya tuh menggunakan present value yang annuity, dan ini tuh dapat hasilnya sebesar 20.711,11. Terus selanjutnya adalah mengenai klasifikasi sewa menurut pesewa. Untuk tujuan akuntansi, pesewa atau biasa disebut lesser itu harus menentukan apakah suatu transaksi sewa termasuk sewa pembiayaan kah atau sewa operasi. Nah, klasifikasi ini penting karena akan mengaruhi pencatatan transaksi dalam laporan keuangannya, karena perlakuannya juga bakal beda. Nah, terus yang pertama, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu sewa operasi. Nah, pada sewa operasi, aset yang disewakan itu pada dasarnya masih dianggap milik pesewa. Tentu dong, pesewa yang memiliki aset. Nah, penyewa hanya memperoleh hak untuk menggunakan aset tersebut selama periode tertentu tanpa memperoleh sebagian besar manfaat dari resiko kepemilikan aset. Maksudnya gimana? Maksudnya ini tuh mirip-mirip dengan sewa biasa aja. Jadi si penyewa itu meskipun dia bayar terus-menerus si sewanya, si asetnya itu nggak lama-lama jadi milik si penyewa ibaratnya. Jadi ya masih dianggap milik pesewa. Ini berbeda sama konsepnya sama sewa pembiayaan. Nah, pada sewa pembiayaan, meskipun secara hukum aset masih dimiliki oleh pesewa, sebagian besar manfaat dan resiko kepemilikan aset telah berpindah kepada penyewa. Oleh karena itu, transaksi ini secara ekonomi itu lebih mirip kayak pembelian aset secara cicilan daripada sekedar menyewa. Nah, contoh misalkan PTA, dia jual mesin itu kan seharga 10 juta. Misalkan masa manfaatnya itu 5 tahun, dan ternyata penyewanya itu menyewanya sama, dia maunya sama, bukan maunya, karena dia nyewanya juga 5 tahun gitu, atau enggak 4 tahun gitu. Nah, berarti karena masa manfaatnya cuma 5 tahun, terus ternyata si penyewanya itu makainya 4 tahun, nah berarti keseluruhan manfaat itu sebagian besar manfaat kepemilikan aset itu ternyata udah berpindah kepada penyewa, makanya itu disebut sewa pembiayaan. Nah, kenapa sih ada sewa pembiayaan? Kenapa perusahaan itu nggak ngutang aja gitu? Kayak beli peralatan secara ngutang. Kenapa ada sewa pembiayaan? Nah, justru itu karena sewa pembiayaan itu bisa memperkecil kayak seolah-olah dalam laporan keuangan itu nggak punya utang gitu. Jadi lebih aman lah ibaratnya kalau misalkan dilihat sama pihak luar gitu. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.